terhindarnya seseorang dari api neraka. Ya. Tadi sudah saya singgung riwayat ini sebenarnya. Bagaimana Anas bin Malik meriwayatkan sebuah kisah unik. Qala kana gulamu Yahudiyyun yakhdimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang anak muda Yahudi pernah membantu Nabi SAW atau menjadi pembantu Nabi SAW. Famarida fa'atahu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Maka pada saat satu hari dia pernah sakit, Nabi SAW datang menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi. Maka Nabi SAW duduk di bagian kepala atau atas kepalanya. Faqala lahu aslim. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Maka anak muda itu melihat ke arah ayahnya, yang kebetulan ada di situ ayahnya. Faqala lahu, maka ayahnya berkata, ati' Abul Qasim. Patuhilah ayahnya Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, patuhlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abul Qasim julukan Nabi SAW. Al-Qasim anak pertama beliau laki-laki. Maka pada saat itu fa-aslama. Akhirnya anak muda itu ucapkan syahadat. Fakharajan Nabi SAW wa huwa yaqul. Nabi SAW keluar lalu bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini luar biasa. Syahadat diselamatkan dari api neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari riwayat. Ini luar biasa. Bagaimana anak muda ini karena masuk Islam langsung dijamin surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masalah dia ikhlas, tidak ikhlas tadi saya katakan itu urusan dia sama Allah. Tapi Nabi SAW sebutkan kalau orang syahadat udah cukup. Ini tentunya riwayat yang luar biasa. Dalam riwayat lain, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kata Nabi SAW kecuali jiwa muslim. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Dan Allah pasti akan menolong agama ini walaupun melalui orang fajir. Hadis riwayat Bukhari. Artinya di sini untuk masuk dalam surga selamat dari mereka harus masuk Islam dulu. Jadi kita harus khawatir, merasa prihatin dengan orang-orang yang belum masuk Islam. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Sampaikan saja Islam sambil kita doakan. Itu poin luar biasa gitu. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Beruntung sekali, berbahagia sekali orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan kaya ya, rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah memberikan dia rasa qanaah, merasa cukup dan hanya bersyukur terhadap apa yang telah diberikan itu. Umar bin Khattab berkata, kami adalah satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam, maka bila kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka pasti Allah akan menghinakan kami. Ini luar biasa. Jadi hadis tadi ditanggapi oleh Umar, dan lalu Umar menyampaikan masalah itu. Dan kedua buah hadis ini diriwayatkan oleh yang tadi masalah siapa yang diberikan sungguh beruntung orang yang masuk Islam, lalu kemudian dicukupi kebutuhannya, lalu kemudian diberikan sifat kalah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara perkataan Umar lalu diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan ini disetujui dan disahihkan juga oleh Az-Zahabi rahimahumullah. Ini luar biasa ya.